Sobat Mas Pujo, selamat datang di podcast channel Mas Pujo Ceria. Nah, tahukah Sobat Pujo, untuk angka kematian ibu, angka kematian bayi dan stunting di Kudus ini menjadi perhatian khusus untuk pemerintahan Kabupaten Kudus. Nah, sebagai tenaga kesehatan, apa sih yang akan menjadi kontribusi kita untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan juga stunting ini? Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Dr. Dian selaku dokter di Puskesmas Mejobo dan juga Saudari Evinda selaku nutrisionis di Puskesmas Mejobo. Nah, ini langsung saya lempar ya pertanyaan ke Dr. Dian. Ini bagaimana nih Dok, yang bisa kita lakukan, tindakan apa yang sudah kita kerjakan di Puskesmas Mejobo untuk menanggulangi dan mengurangi angka tersebut? Baik, masalah tentang angka kematian ibu, angka kematian bayi dan stunting yang akhir-akhir ini meningkat bukan hanya dialami oleh Kabupaten Kudus aja ya. Jadi kabupaten lain juga mengalami hal yang serupa. Makanya ini menjadi salah satu indikator nasional. Seperti jadi itu. Topik nasional. Iya. Jadi untuk angka kematian ibu di Kudus sendiri memang ada ya. Jadi pemerintah bersama dengan masyarakat memang saling bahu-membahu ya, jadi saling bekerja sama lah ya, dari dinas kesehatan, kabupaten, masyarakat terkait dan seperti itu. Seperti halnya juga angka kematian bayi di Kabupaten Kudus juga masih ada lah ya. Walaupun trennya juga tiap tahun ada peningkatan seperti itu. Kemudian stunting juga trennya juga ada peningkatan. Nah, ini memang menjadi masalah ya di seluruh kabupaten seperti itu. Untuk wilayah kerja Puskesmas Mejobo sendiri, dan hal ini merupakan program yang bertahun-tahun sudah kita laksanakan loh Mbak. Jadi ini sudah masuk program. Jadi di Puskesmas kita program untuk ANC, PNC ya, antenatal care, postnatal care, kemudian kunjungan untuk bayi seperti itu ya, KN1 sampai KN4 itu sudah kita laksanakan. Hamil itu pemeriksaan ke-1 sampai ke-6 sekarang. Iya, selain untuk pemeriksaan ANC yang rutin kita laksanakan untuk memonitoring, menganalisa, itu kita ada satu kegiatan lagi dan diberikan wewenang untuk melaksanakan USG dasar untuk ibu hamil ya, di tingkat puskesmas itu sudah dilaksanakan. Jadi pelaksanaan USG dasar itu dilaksanakan di K1. K1 itu kurang dari 12 minggu Mbak Evi, trimester pertama. Jadi di situ kita bisa memeriksa ada nggak kantong kehamilan, ada nggak bakal janin, melekat nggak di kantong kehamilan tersebut. Sambil berjalan pelaksanaan untuk pemeriksaan K2, K3, K4, kita lakukan monitoring analisa, ada perkembangan yang baik enggak dari janin tersebut. Kemudian di K5 kita periksa ulang untuk USG. Di situ kita bisa memeriksa lingkar kepala, lingkar perut janin, kemudian untuk menentukan berapa panjang tulang femur atau tulang di paha itu. Kemudian kita di situ bisa menentukan taksiran berat janin. Kalau untuk ibu hamilnya sendiri kan biasanya untuk hamil pasti kan ada program atau dia sudah merencanakan, apakah dari puskesmas itu ada program misalkan kelas mempersiapkan ibu hamil atau kelas atau penyuluhan untuk persiapan hamil gitu, adakah? Iya, ada Mbak Evi. Itu kita bekerja sama dengan Kementerian Agama dalam hal ini
Kementerian Agama tingkat kecamatan ya Mbak Evi ya, itu sudah ada program seperti itu. Jadi konseling catin calon pengantin seperti itu. Kemudian memang ada program seperti itu, sama programnya. Jadi penyiapan calon pengantin untuk selanjutnya kan bereproduksi ya, untuk hamil kita siapkan calon pengantin itu dalam keadaan yang baik. Jadi benar-benar jadi orang tua yang sehat bagi calon janin ya. Di sini ada screening. Ya, screeningnya berupa konseling dan pemeriksaan laborat. Nah, salah satunya pemeriksaan hemoglobin seperti itu, Pak. Jadi untuk program di Puskesmas selain kita juga sudah ada USG untuk memeriksa, untuk memonitoring dan menganalisa, juga ada program di Catin itu sendiri ya, sebelum menikah ada pemberian FE tadi. Dan tadi menyambung yang kelas remaja ya. Baik. Mungkin saya akan langsung ke Mbak Evinda, ini tanggapannya untuk kelas remaja ini realnya atau tindakan yang sudah dikerjakan Puskesmas Mejobo itu contohnya mungkin apa ya Mbak Evinda? Iya, untuk bagian yang remaja, pihak gizi itu bekerjasama dengan guru UKS SMP atau SMA. Jadi kita mengadakan program aksi bergizi tiap 1 kali dalam 1 minggu. Ada itunya tahapannya gitu Mbak, nggak hanya langsung di screening HB atau kita kasih tambah tablet TTD aja. Jadi yang pertama itu senam bersama dulu, terus habis itu sarapan, lanjut kita penyuluhan sebentar tentang anemia. Tadi kan dikasih TTD ya. Nah itu kita juga ngasih saran harus makanannya itu tinggi protein gitu ya. Jadi selain TTD itu tadi, tablet tambah darah, itu juga harus konsumsi tinggi protein. Lanjut minum tablet tambah darah bersama. Udah, itu yang remaja. Nah untuk stuntingnya sendiri yang untuk di Puskesmas Mejobo ini nutrisionis, selaku nutrisionis yang sudah dikerjakan untuk mungkin tadi dari ibu hamil kan USG. Nah untuk kasus bayinya sendiri, bayi anak, supaya mungkin dari dini sudah diketahui bahwa ini kayaknya arahnya mau ke stunting. Nah tindakan apa yang sudah atau pernah dilakukan untuk Mbak Evinda supaya ini stunting ini enggak jadi berkembang gitu loh angkanya. Oke, iya. Gitu. Yang pertama itu kita koordinasi sama kader. Jadi preventifnya itu kita perkuat dulu kader posyandu. Jadi pengukuran tinggi badan stunting itu kan lebih ke dilihat tinggi badan menurut umur. Beda ya, stunting sama gizi buruk itu beda. Jadi kalau stunting itu hanya dilihat tinggi badan menurut umur. Gitu. Salah satu gejalanya ya memang berat badannya tiap bulannya agak seret. Nah itu salah satu gejala. Tidak yang signifikan dilihat. Yang dilihat hanya tinggi badan menurut umur. Itu tadi koordinasi dengan kader posyandu ya, dengan alat antropometri yang terstandar. Itu bagaimana cara mengukurnya, itu kita sosialisasi. Ya itu kayak gitu, itu pertama. Yang kedua yang sudah berjalan PMT lokal. Jadi kita sosialisasi bagaimana cara memasaknya, sebelum memasak memilih bahannya, proteinnya apa aja, terus hygiene-nya, sanitasinya kayak gitu. Jadi itu selama 90 hari tanpa putus kita memberi balita yang gizi kurang dan ibu hamil kek itu dengan PMT lokal. Yaitu sekarang kan tidak 4 sehat 5 sempurna lagi ya Dok, Mbak Evi. Sekarang itu gizi seimbang, double protein hewani kalau bisa kayak gitu. Untuk ibu hamil perbanyak jumlah makan. Yang kedua, lakukan inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif, pemberian MPASI, pantau tumbuh kembang balita di posyandu, dan jangan lupa budayakan PHBS. Terima kasih.